رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai membahas satu kitab yang dikenal dengan Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang kemudian disyarah dengan panjang lebar Masya Allah oleh cucunya yang bernama Syekh Sulaiman Al-Syekh. Tetapi karena Masya Allah sangat luasnya syarah beliau, kemudian disederhanakan, diringkas oleh cucunya lagi, Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Matanya Kitab Tauhid, syarahnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid, kemudian diringkas menjadi kitab Fathul Majid. Qala, dikatakan dalam muqaddimahnya, alhamdulillah rabbil alamin, المتفرد بالبقاء والدوام على مر السنين وتعاقب الدهور والأعوام المنزه عن الأمثال والأوهام. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam, yang maha esa, yang sendirinya dan dalam keadaan maha kekal abadi terus menerus sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang tahun. Al-Munazzah, yang disucikan dari kesamaan. Disucikan dari kesamaan maknanya tidak sama dengan sesuatu apapun. Dan juga maha suci dia dari dugaan-dugaan salah sekian banyak manusia. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin النبي الخاتم المخصوص من الله بالفضل والإنعام. Dan semoga salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan penutup para anbiya, yang dikhususkan dari Allah dengan keutamaan dan kenikmatan. Dan juga semoga salawat dan salam kepada keluarganya, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, pada keluarganya yang suci, wa ashabihil awfiya, dan juga semoga Allah limpahkan salawatnya kepada para sahabat-sahabatnya al-kurama al-mayamin, wa man iqtafa atharahum, dan juga semoga diberikan salawat kepada mereka-mereka yang mengikuti jejak generasi pertamanya, yang berjalan di atas jalan mereka, yang bermanhaj dengan manhaj mereka ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Fahadha kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Inilah kitab Fathul Majid, syarah penjelasan terhadap kitab Tauhid. Ta'alif al-Allamah al-Kabir Al-Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Kabir Al-Syekh Abdurrahman ibn Hasan,
Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Uqaddimuhu ba'da an amdaitu fi tahqiqihi sinina adada. Kata muhakkiknya, aku dahulukan, aku utamakan, dan aku terus mentahqiq kitab ini bertahun-tahun. Mentahqiq kitab tidak mudah. Mengambil dari tulisan tangan mereka, yang tulisan tangannya hampir tak terbaca kecuali oleh pakar-pakarnya. Dicontohkan di sini beberapa lembar dari tulisan aslinya, yang sungguh kalau saja bukan dengan bantuan mereka para ulama, kita akan susah untuk membacanya. Ini aslinya. Ini namanya manuskrip. Begini. Karena tulisan tangan. Dan yang namanya tulisan tangan tidak seperti fotokopi. Ada yang ingin punya, disalin lagi. Ada yang ingin punya, disalin lagi. Nggak ada toko fotokopi. Adanya tukang nyalin. Jadi dia hanya dengan tinta dan penanya. Berapa sekian, disalin sama dia. Apakah pasti benar salinannya? Kadang-kadang tulisannya terlalu rapat, atau ada coret-coretan seperti ini tidak jelas. Kadang-kadang ada yang salah tulis. Maka muhakkik harus mengambil manuskrip itu tidak dari satu tempat saja. Dari museum yang ada di Saudi, yang ada di negeri-negeri Arab lainnya, bahkan yang ada di Eropa akan diambil untuk dibanding-bandingkan, untuk bisa memahami apa yang ada di dalamnya agar bisa dibaca oleh kaum muslimin. Ini halaman berikutnya. Dan ini tulisan seperti ini udah hiasan yang paling bagus dulu. Ya. Ini hiasan yang paling bagus. Tulis semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ini juga sama. Barakallahu fiikum. Sehingga muhakkik tadi membutuhkan atau memerlukan keilmuan tentang kitab yang dibahas. Misalnya tauhid, dia mesti punya keahlian dalam bidang itu. Sehingga ketika ada kalimat yang terputus, terpotong, atau kertasnya dimakan rayap, maka dia bisa menduga bahwa ini yang dimaksud ini. Karena ada dalam kitab lain. Karena ada dalam kitab ini, dalam kitab itu. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini kita mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca kitab At-Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid dalam keadaan mudah, dengan tulisan yang bagus, dengan tulisan yang mudah dibaca. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, oleh pentahqiqnya, faqabaltuhu ala usulihi al-khattiyah, maka aku dapati dari kitab-kitab usul, ini kitab-kitab aslinya dalam tulisan tangan, wa aradtuhu bimasadirihi al-katsirah, dan aku cocokkan dengan sumber-sumber lain yang sangat banyak. Wa aslahtu ma waqa'a fi tibaatihi, aku perbaiki yang salah tulis, aku perbaiki yang salah cetak, aku susun kembali apa yang dalam keadaan tidak tersusun, dan aku berupaya untuk memperbaiki tahrif wa naqs. Tahrif itu salah huruf, atau naqs kurang huruf, kurang titik, atau tambah titik. Bisa tambah titiknya. Nah, kitab kalau sudah lama terus berjamur, ada titik-titiknya banyak. Dan itu barakallahu fiikum akan salah paham. Ma'rifah akan dibaca mighrafah. Ma'rifah pengenalan, mighrafah gayung. Jauh sekali perbedaannya, hanya satu titik. Barakallahu fiikum. Dan seperti itulah kata beliau, wa ma hadhil inayah walal hirs alaihi illa likalimatit tauhidil khalidah min atharin balighin fil hayat ummah.
Kata beliau, dan tidaklah usaha ini, kesungguh-sungguhan ini, kecuali karena pentingnya kitab ini membahas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang sangat penting untuk umat manusia. Fahiya qa'idatul islamil uzma. Maka ini merupakan kaidah Islam yang sangat agung. Wa haqiqatuhul kubra. Dan ini merupakan hakikat Islam yang sangat tinggi, yang sangat besar. Allati la yaqbalullahu al-amal illa biha. Yang Allah enggak akan menerima sebuah amalan pun kecuali dengan dasar tauhid ini. Qala wa la yarda li ibadihi siwaha. Dan Allah enggak akan ridha kepada hamba-hambanya kecuali dengan tauhid la ilaha illallah. Enggak ada jalan untuk bisa dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah kecuali dengan jalan tauhid ini, la ilaha illallah. Wa hiya fatihatus sa'adah. Dan ini merupakan pembuka kebahagiaan fid darain, di negeri dunia dan di negeri akhirat. Sabilil hidayah, jalan menuju hidayah. Wa unwanul falah, dan tanda kejayaan. Wal asimah minal khilaf, dan merupakan perlindungan dari segala perpecahan dan pertikaian. Wal asl likulli khairin wa ni'mah, dan tauhid ini merupakan prinsip dasar, prinsip dari segala kebaikan dan segala kenikmatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu sedikit dari ucapan muhaqqiq tentang masalah kitab ini. Kemudian beliau contohkan bentuk-bentuk aslinya, makhtutatnya, beberapa lembar, dan kemudian masuk ke dalam kitab aslinya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alaihi tuklan. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد. Sekarang bukan ucapan muhaqqiq lagi, tetapi ucapan Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Qala, setelah muqaddimah sampai amma ba'du, beliau berkata, fa inna kitab at-tauhid alladhi allafahu al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ajzalallahu lahu al-ajr wath-thawab wa ghafara lahu wa man ajaba da'watahu yawma yaqumul hisab qad jaa badi'an fi ma'nahu. Kata beliau rahimahullah, maka sesungguhnya kitab tauhid ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah memberikan padanya pahala thawab yang besar dan sangat banyak. Semoga Allah ampuni baginya dan juga bagi semua orang yang menyambut dakwahnya sampai yaumul hisab. Kitab tauhid ini jaa badi'an fi ma'nahu, datang dalam keadaan istimewa terhadap maknanya. Jadi betul-betul menerangkan tauhid dengan sangat bagusnya. Min bayanit tauhid wa barahinihi, beliau menjelaskan tauhid dengan bukti-buktinya, dengan dalil-dalilnya. Wa jam'i jumalin min adillatihi, dan beliau mengumpulkan sekian banyak dalil-dalil untuk menjelaskan dan menerangkan makna tauhid. Fasara alaman lil muwahhidin, hingga jadilah kitab tauhid sebagai tanda, sebagai alaman bagi para ahli tauhid. Tidak ada atau hampir tidak ada ahli tauhid yang tidak mengenal kitab ini. Hampir tidak ada ahli tauhid yang tidak mengenal kitab ini. Sudah menjadi lambang bagi ahli tauhid. Wa hujjatun 'alal mulhidin, bahkan kitab ini pula menjadi hujjah
yang membantah para mulhidin dan musyrikin. Kalau ahli tauhid mesti kenal kitab ini. Sebaliknya ahlus syirki, ahlul ilhadi, orang yang menyimpang sesat atau jatuh ke dalam kesyirikan paling anti dengan kitab ini. Bergetar hati mereka, berdiri bulu kuduk mereka dengan kitab ini. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fantafa'a bihil khalqul katsir. Maka sekian banyak manusia mendapatkan manfaat dari kitab ini. Wal jammul ghafir, sekian banyak manusia mendapatkan faedah dari kitab ini. Fa inna hadzal imam rahimahullah fi mubtada' nas'atihi qad syaraha Allah sadrahu lil haqqil mubin. Karena imam ini sejak pertama dibesarkan, sejak awal dia beranjak dewasa, Allah sudah bukakan hatinya untuk kebenaran. Alladzi ba'atsa bihil mursalin, sudah dibuka hatinya untuk bisa melihat apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu tauhid, yaitu ikhlasul ibadah bijami' anwa'iha lillahi rabbil alamin, yaitu memurnikan ibadah dengan seluruh jenisnya, seluruh macam-macamnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu makna tauhid. Ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah bi anwa'iha, dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam jenis ibadah, semuanya dimurnikan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wa in kana alaihi al-katsir min syirkil musyrikin, dan sebaliknya kitab ini pula mengingkari sekian banyak kesyirikan-kesyirikan kaum musyrikin. Fa'alallahu himmatahu, karena itulah Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukannya. Wa qawwa azimatahu, Allah kuatkan tekadnya. Fatasadda li da'wati ahli Najd, maka beliau bangkit untuk mengajak dan mendakwahi seluruh penduduk Najd ila tauhid, alladhi huwa asasul islami wal iman, yang merupakan dasar Islam dan dasar keimanan. Wa nahahum an ibadatil asjari wal ahjari wal qubur wat tawaghit wal awthan. Mulailah beliau bangkit mengajak kepada tauhid dan melarang mereka, memperingatkan mereka dari peribadatan kepada pohon-pohon keramat atau kuburan-kuburan keramat atau batu-batu keramat atau berbagai macam sesembahan-sesembahan yang lain atau berhala-berhala yang lain. Wa 'anil imani bis sahara wal munajjimin wal kuhan. Beliau bangkit memperingatkan kaumnya, memperingatkan umatnya agar jangan percaya dengan sihir dan tukang-tukang sihir. Jangan percaya dengan dukun-dukun dan munajjimin. Jangan percaya dengan kuhan. Kuhan, para dukun-dukun dan para permainan mereka. Demikian beliau rahimahullahu ta'ala. Fa'abtalallah bida'watihi kulla bid'atin wa dhalalah. Maka dengan dakwah beliau biidnillahi ta'ala, Allah batalkan segala macam kebid'ahan dan kesyirikan di negerinya. Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari kesesatan. Yadu ilaiha kullu syaitan, yaitu kesesatan-kesesatan yang diajak oleh sekian banyak syaitan. Bersih. Kamu datang ke negeri manapun di dunia ini, ada kuburan keramat, ada pohon keramat. Paling sedikit kuburan 9 wali di Indonesia. Belum lagi yang tidak masuk di dalamnya. Taib, kita ke Pakistan tidak kalah banyaknya. Kita ke Mesir juga ada kuburan keramat yang di atas namakan Husain. Mereka tawaf di sekitarnya, mereka meratap padanya. Hampir di seluruh negeri. Kecuali di negerinya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu di Saudi. Ada kok kuburan keramat.
Kuburan rakyat jelata yang paling rendahnya, kuburan para ulama, kuburan para umara sama. Hanya tanah saja tinggi, selesai. Hanya dengan batu, selesai. Tidak ada pengkultusan. Tidak ada pengkeramatan. Tidak ada kemudian mereka memasang sesajen-sesajen atau memasang dupa dan kemudian meratap di sana di kuburan. Tidak ada satu pun. Itu barakallahu fikum biidznillah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah, barakah dari sebab dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Padahal kitabnya kecil, bukan segini. Ini dengan syarahnya, kitabnya kecil. Kalau engkau baca dari awalnya sampai akhirnya, sepertinya bukan kitab, tetapi kumpulan dalil. Hampir enggak ada ucapan beliau kecuali di judulnya. Kitabut Tauhid, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab keutamaan tauhid, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tawakal, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan dalil dikumpulkan pada bab-babnya. Masya Allah. Sehingga kitab tersebut Masya Allah perlu ada tafsir, perlu penjelasan. Maka dijelaskan oleh cucu-cucunya, yang ternyata memang turunan alim ulama, anak-anaknya, cucu-cucunya juga ulama, ahlul ilm. Masya Allah, mereka memberikan penjelasan-penjelasan. Kembali kepada kitab. Fa'abtalallahu bida'watihi kulla bid'ah. Maka Allah gugurkan dengan dakwah beliau, dengan sebab dakwah beliau, segala kebid'ahan, segala kesesatan yang diajak oleh syaitan. Wa aqamallahu bihi alamal jihad. Dan Allah tegakkan bendera jihad. Wa adhata bihi syubhal mu'aridin. Dan Allah Subhanahu wa taala gugurkan semua syubhat-syubhatnya para penentang-penentang tauhid dari kalangan ahlus syirki wal inad, dari kalangan ahlus syirki, golongan musyrikin dan para penentang. Wadana bil islami aktsaru ahli tilkal bilad. Maka dengan izin Allah tunduk kepada agama tauhid, agama la ilaha illallah, hampir seluruh penduduk negeri. Al-hadir minhum wal bad. Apakah yang di kota ataupun yang di kampung. Al-hadir minhu, itu yang di hadarah, di kota. Wal bad, yang di badiah. Wa intasharat da'watuhu wa mu'allafatuhu fil afaq. Yang kemudian tersebar dakwah beliau, tersebar tulisan beliau di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Hijaz, bukan hanya di Mekah, Madinah dan Riyadh, atau di negeri Saudi, tetapi juga ke Yaman, ke Irak, sampai ke seluruh dunia. Diterjemahkan dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa segala macam bahasa. Hatta aqarra lahu bil fadli man kana min ahli asyiqaq. Hingga sampai mereka dari ahli syiqaq mengakui keutamaan beliau. Jadi orang yang musuh justru mengakui keutamaan beliau. Man kana min ahli syiqaq illa man istahwada alaihi syaitan, kecuali orang yang sudah dikuasai oleh syaitan, maka mereka tidak mau berbicara apa yang ada di hatinya, tapi mereka bicara di mulutnya apa yang bukan di hatinya. Hatinya tahu ini orang hebat, alim. Bukan hanya alim dengan ilmunya, tapi amil bi'amalih. Alim dengan ilmunya dan beramal dengan ilmunya. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, dan mengajak manusia kepada tauhid, dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan dari bahaya perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Bukan hanya kesyirikannya saja, jalan-jalannya yang membawa kesyirikan ditutup oleh beliau. Jangan, ini jalan pada kesyirikan.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disegani oleh kawan dan lawan. Wa qad asbaha aktsaru ahli jaziratil Arab bid'awatihi kama qala Qatadah rahimahullahu ta'ala an hali awwal hadhil ummah. Innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah ankara dhalikal musyrikun wa kuburat alaihim wa daqa biha iblis wa junuduh. Maka jadilah negeri Arab, Jaziratul Arab, dengan sebab dakwah beliau biidnillahi ta'ala menjadi seperti yang diceritakan oleh Qatadah. Qatadah rahimahullah adalah Abu Khattab ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'iyun jalil, seorang dari tabi'i yang mulia, thiqatun thabat, meninggal pada tahun 100-an kurang lebih Hijriyah. Kata Qatadah ketika menceritakan dulu ketika muncul dakwah tauhid di bawah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Kata beliau, innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah, kaum muslimin ketika mereka berkata dan mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, ankara dzalik, diingkari yang demikian oleh kaum musyrikin. Wa kaburat alaihim, dan terasa besar di hati kaum musyrikin sehingga mereka menolaknya dan menentangnya. Wa daqa biha iblis wa junuduh, iblis dan bala tentaranya daqa alaih, merasa sempit, merasa terdesak dengan kalimat la ilaha illallah. Fa aballahu illa an yumdiha wa yudhiruha, tetapi Allah tetap menghendaki untuk berlangsungnya dakwah tauhid dan tegaknya dakwah tauhid, wa yudhiruha, dan dimenangkan dakwah tauhid. Innama ya'rifuha wa yansuruha ala ma nawa'aha, dan Allah membelanya, Allah menolongnya atas siapa-siapa yang menentangnya. Innaha kalimatun man khasama biha falaj wa man qatala biha nusir. Masih kata Qatadah, karena kalimat tauhid ini adalah kalimat, siapa yang bertikai karena membela tauhid pasti akan jaya, dan siapa yang berperang membela kalimat tauhid pasti akan menang. Dan itu yang terjadi. Walaupun pertama beliau mendakwahkan tauhid dan memperingatkan bahaya syirik, hampir semua kabilah-kabilah Arab menentang. Hampir semua kabilah-kabilah dan suku-suku Arab di Jaziratul Arab menentangnya. Tetapi toh dengan sabar dakwah beliau terus berlanjut. Semakin paham, semakin paham, semakin paham, semakin mengerti mereka, semakin mengerti, semakin banyak yang mengikuti, sampai Allah menangkan dakwah tauhid di Jaziratul Arab. Artinya barakallahu fikum, seakan-akan dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pembaharuan. Dulu di zaman jahiliyah, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ditentang oleh sekian banyak orang, sampai terusir beliau hijrah ke Madinah. Sampai kemudian terjadilah peperangan demi peperangan, sampai kemudian jayalah, menanglah la ilaha illallah. Tetapi dengan panjangnya waktu, panjangnya zaman, mulai mereka kembali kepada perbuatan-perbuatan syirik. Mereka kembali untuk mengagungkan kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Sampai Allah bangkitkan seorang yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sama ketika berdakwah dimusuhi oleh sekian banyak orang, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membelanya, memenangkannya, sampai Jaziratul Arab bersih kembali dari kesyirikan-kesyirikan, bersih kembali dari berbagai macam tempat keramat, pohon keramat, batu keramat dan sejenisnya, bersih. Biidznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'rifu ahlu hadhil jazirah, dan itu bisa diketahui oleh penduduk negeri tersebut. Mereka tahu, mereka melihat. Allati yaqtawha ar-rakib fi layalin qalail, negeri yang bisa ditempuh dengan berkendaraan beberapa malam saja. Yasiru rakib fi fi'amin minan nas
la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Wa qad syaraha Allahu sudura katsirin minal ulama li da'watihi wa sarru wastabsharu bi tal'atihi. Dan munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwah tauhidnya di jazirah didengar oleh para ulama di negeri lain. Didengar oleh para ulama di negeri Yaman, didengar oleh para ulama di negeri Syam, didengar oleh para ulama di negeri Mesir dan lain-lainnya, dan mereka memuji beliau. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, kalau berbicara tentang Muhammad bin Abdul Wahhab, jangan tanya pada orang yang tidak tahu. Wah, dia begini. Habis beliau. Kamu kenal dari mana, tahu dari mana, baca di mana. Sedangkan yang tahu, mendengar, melihat di zaman yang sama, di waktu yang sama, membunyi beliau. Di antaranya, famin dzalika maqalaha alimus San'a. Di antaranya apa yang diucapkan oleh alim San'a, seorang ulama dari negeri San'a. Siapa itu? Nah, Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani. Imam As-San'ani rahimahullah, ma'ruf, dikenal oleh kaum muslimin. Beliau berkata tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan pujian dalam bentuk syair. Kita bacakan sedikit syairnya. Qala rahimahullah, wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa bima yubdi. Sungguh telah datang berita-berita tentang beliau, bahwa beliau mengembalikan kepada kami syariat yang mulia ini. Mengembalikan, memurnikan syariat yang mulia ini. Wa yanshur jahran ma tawa kulla jahilin wa mubtadi'in minhu fawafaqa ma indi. Kata San'ani, dia menyebarkan dakwahnya dengan terang-terangan, dan beliau membantah segala orang-orang yang mubtadi', yang bodoh, yang tidak mengerti, menjelaskan pada mereka. Fawafaqa ma indi, maka sungguh cocok seperti apa yang aku bawa. Jadi San'ani menyatakan wafaqa ma indi, sesuai, cocok dengan apa yang aku bawa. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau lebih tahu daripada orang-orang belakangan. Imam San'ani lebih dengar, lebih tahu, lebih mengerti siapa beliau daripada orang-orang yang belakangan ini yang tidak tahu apapun, asal bunyi. Oh Wahabi, begini. Oh Wahabi, kenal enggak dengan Muhammad bin Abdul Wahhab? Di Pakistan ada seorang yang baca kitab, Masya Allah, alim, ulama, tetapi mulutnya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jelek sekali. Maka beberapa ulama di Hijaz melihat jangan-jangan beliau belum tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahhab. Diberikan kitabnya tanpa sampul, tanpa penulis, dibuang depannya dan belakangnya. Ya Syekh, coba ini buku periksa bagus apa enggak? Dia baca min awalih ila akhirih. Dia mengatakan, sungguh tidak pernah aku melihat buku sebagus ini. Penuh dengan dalil-dalil, penuh dengan hujjah dan bukti-bukti dari ayat, dari Quran, dari sunnah dan seterusnya. Setelah selesai memuji, ya Syekh, inilah tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab. Lah, masa? Tidak mungkin. Ini tulisan beliau, ini aslinya, ini kitabnya, ini manuskripnya. Saat itu juga beliau berubah, tidak lagi mencerca Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti mereka yang mencercanya adalah yang enggak kenal dan enggak pernah baca bukunya. Tidak pernah mau bersolawat. Awal bukunya solawat. Nanti kita akan baca di awal bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulihil Karim dan seterusnya. Bersalawat kepada Nabi. Bahkan ada bab khusus tentang masalah keutamaan salawat. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti mereka ini yang mencerca Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang-orang yang tidak kenal. Qala, adapun orang yang kenal seperti Imam San'ani, beliau berkata dengan dua bait syair dan kita bacakan yang ketiganya.
wa ya'muru arkana syari'ata hadiman masyahida dhalla an-nasu fiha 'anir rusdi. Dia meramaikan rukun-rukun syariah, meramaikan artinya memakmurkan rukun-rukun syariah dan meruntuhkan monumen-monumen yang menyesatkan manusia, yang menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. A'adu biha ma'na suwa' wa mithlahu yaghuth wa wad bi'sa dhalika min waddi. Masih kata San'ani dalam bait keempatnya, yaitu mereka-mereka yang mengembalikan dengan monumen-monumen tadi, mengembalikan makna suwa', demikian pula yaghuth, demikian pula wad, dan sungguh sejelek-jelek wad. Ikhwan ibn a'azzakumullah, ini isyarat dari San'ani bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menegakkan rukun-rukun tauhid, rukun-rukun syariah, dan sekaligus meruntuhkan monumen-monumen, tempat-tempat keramat yang banyak menyesatkan manusia, yang sangat mirip dengan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, yaitu awal pertama berhala di muka bumi di zaman kaum Nuh alaihi salam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang nanti akan ada dalam babnya insyaallah, bahwa Ibnu Abbas menceritakan 5 nama ini, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, adalah 5 nama orang soleh di zaman kaum Nuh, yang kemudian mereka mati dalam waktu yang hampir bersamaan, dalam waktu 1 bulan. Mereka terpukul, merasa kehilangan orang-orang saleh, sampai syaitan membisikkan pada mereka, ansawwaru tilkas suwar, kalau engkau kehilangan, kalau kalian rindu, bikinlah patung-patungnya, bikinlah gambar-gambarnya. Maka mereka membuat gambar-gambarnya hanya ingin mengenang jasa-jasanya, hanya ingin mengenang ibadahnya. Dan ketika beribadah melihat patung Wad, Suwa', Yaghuth, dan Ya'uq, patung-patung orang soleh, ingat betapa solehnya dia, saya harus seperti mereka awalnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika generasi berganti, wa nusiyal ilmu, dan ilmu terlupakan, syaitan membisikkan lagi, orang tuamu dulu, nenek moyangmu membuat patung ini untuk minta syafaat, untuk minta hujan. Maka mereka pun meratap kepada Wad, wahai Wad, wahai Suwa', wahai Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, aku minta pembelaan, aku minta syafaat, aku minta perlindungan, sampaikanlah pada Allah agar kami diberi ini, diberi itu. Akhirnya mereka meratap kepada berhala-berhala tadi. Kata San'ani, dan itu yang diruntuhkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau rahimahullah dijuluki oleh musuh-musuhnya orang yang tidak menghormati orang soleh. Orang yang tidak mau memuliakan orang soleh. Mengapa? Karena dianggap oleh mereka bahwa memuliakan orang soleh dengan membangun kuburannya, dengan membuat kubah di atasnya, dengan membuat patungnya, dengan membuat gambarnya. Ini ditentang oleh Syekh Muhammad bin Wahhab. Tidak boleh, haram, ini bid'ah dan membawa pada kesyirikan. Nabi menyatakan jangan dibangun kuburan, jangan diberi cahaya, jangan begini, jangan begini. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah SAW menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Diberantas oleh Syekh Muhammad bin Wahhab dengan membawakan dalil-dalil tadi, dianggap tidak menghormati ulama, dianggap tidak memuliakan orang saleh. Ikhwan fillah, kata San'ani, sesungguhnya apa yang diruntuhkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah perkara-perkara yang mirip dengan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. وَقَدْ هَتَفُوا عِنْدَ الشَّدَائِدِ بِاسْمِهَا كَمَا يَهْتِفُ الْمُضْطَرُّ بِالصَّمَدِ الْفَرْدِ. Masih selanjutnya dari bait syairnya San'ani, mereka membisikkan ketika kesusahan dengan nama-namanya, wahai Wad, wahai Suwa', Yaghuth, kama yahtiful muttarru bis samadil fardi, seperti orang yang kepepet memanggil Allah as-samadil fardi. Orang yang kepepet biasanya ya Rabbi, ya Allah, kan begitu.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Mereka memanggil Wad, Suwa', Yaghus dan Nasr seperti mereka meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meratap ke orang-orang saleh yang bangunan kuburannya dibangun tinggi-tinggi, diberi kubah, diberi kelambu, diberi sekian macam hiasan dan seterusnya. Mereka datang meratap, memanggil-manggilnya ketika kesusahan, seperti kaum muslimin memanggil Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Wa kam aqaru fi suhuhiha min aqiratin ahal uhillat li ghairillahi jahran ala amadi. Bait berikutnya kata Imam San'ani, betapa banyak mereka menyembelih sembelihan-sembelihan dan kemudian dipersembahkan untuk selain Allah, disembelih dipersembahkan untuk tempat keramat fulani, disembelih dipersembahkan untuk gunung fulani, disembelih dan kemudian dipersembahkan kepada pohon keramat, batu keramat, kawah keramat, gunung keramat dan seterusnya. Ala amadi, dengan sengaja. Wa kam ta'ifin haulal qubur wa muqabbilin. Betapa banyak orang yang tawaf mengelilingi kuburan dan menciumnya, dan kemudian mustalim dengan mengusap-ngusap batu nisannya bil aidi, dengan tangannya. Seperti kaum muslimin ketika tawaf di Ka'bah dan kemudian mengusap Hajar Aswad. Itu disyariatkan, sedangkan ke kuburan tidak diajarkan. Kata San'ani Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memberantas semua itu, maka cocok dengan apa yang ada padaku. Aku bersama dia dan dia bersamaku. Wa qala Syekhuna Abu Bakar Husain ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala fihi. Kemudian berkata Syekhuna mu'arrikh ahli tarikh, adibun nahwi, ahli dalam bidang sastra dan juga dalam bidang nahwu. Istaqdamahu al-Imam Muhammad ibn Saud an al-Ihsa liyu'allim abna'a da'wah an-nahwu, yang diperintahkan oleh raja pertama Ibn Saud untuk mengajarkan nahwu dan membacakan kepada mereka ilmu di Dir'iyah. Beliau berkata, laqad rafa'al maula bihi rutbatal huda biwaqtin bihi yu'lad dalal wa yarfa'u. Sungguh Allah telah mengangkat seseorang dengan membawa petunjuk di waktu di mana kesesatan sudah mulai tinggi. Yu'la saqahu namiral fahmi, Allah tuangkan pada orang tadi pemahaman dari maulahu fartawa, hingga kenyang dengan keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman. Wa'am bitayyar al-ma'arif yaqta'u, hingga beliau membawa penjelasan atau membawa keterangan yang sangat jelas. Fa ahya bihi tauhid, maka orang tersebut menghidupkan tauhid ba'dan dirasih, menghidupkan tauhid setelah yang tadinya hampir terkubur oleh sekian banyak keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan syirik. Wa auha bihi min matla'is syirki mahya'u, sama dirwatul majdi allati martaqa laha siwahu wala hadha fanaha samida'u wa shammara fi manhaji sunnati Ahmad yushidu wa yuhyi ma ta'affa wa yarfa'u. Maka beliau Allah angkat kedudukannya dan Allah angkat dakwahnya. Allah menangkan dia menjadi seorang yang menerangkan penjelasan-penjelasan atau menjelaskan tauhid. Beliau menyingsingkan lengan bajunya untuk menegakkan manhaj sunnah an-nabawiyah, yaitu manhaj sunnati Ahmad, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW.
Yushidu wa yuhyi, mendukung dan menghidupkan apa yang tadinya tersembunyi dan terlupakan. Yunadhiru bil ayat, membantah dengan ayat-ayat dan dengan sunnah allati umirna ilaiha, yang kita diperintah untuk mengikutinya. Fit tanazu'i narji'u, yang kita diperintah untuk kembali kepadanya ketika bertikai. Fa adhat bihi samha'u yubassimu thaghraha wa amsa mahyaha yudhi'u wa yalma'u. Maka jadilah samha'u atau sahma'u yubsimu thaghraha wa amsa mahyaha yudhi'u wa yalma'u, hingga jadilah apa yang beliau ajarkan, yang beliau perjuangkan menjadi sesuatu yang menerangi. Yudhi'u wa yalma'u, bercahaya dan berkilau. Ini juga pujian ulama yang semasa, sezaman dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa amma kitabuhul madhkur, adapun kitabnya yang kita sebut tadi, famawdu'uhu, maka isinya adalah bayan ma ba'athahu Allahu bihi rusulah, penjelasan apa yang Allah utus Rasulnya membawanya. Berarti penjelasan apa yang dibawa oleh Rasul. Min tauhidil ibadah, yaitu dari mengesahkan Allah dalam ibadah, dan menjelaskan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah, dan menyebutkan apa yang menentangnya atau apa yang bertentangan dengannya dari kesyirikan-kesyirikan besar yang menghilangkan tauhid, atau kesyirikan-kesyirikan yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu dari syirik-syirik kecil. Wa ma yuqarrib min dzalika aw yusil ilaihi, dan menjelaskan pula apa yang akan membawa pada kesyirikan-kesyirikan tersebut, yakni menerangkan bahaya jalan-jalan kesyirikan. Wa qad tasadda li syarhihi hafidul musannif, dan mulailah tampil seorang untuk mensyarah kitab beliau, hafidul musannif, cucunya penulis. Wa huwa Syekh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala. Fa wada alaihi syarhan ajada fihi wa afad. Beliau menulis syarahnya, ajada fihi, sungguh sangat bagusnya, wa afad, dan banyak memberikan faedah. Wa abraza fihi minal bayani ma yuhibbu an yatluba minhu wa yurad, dan tampak sangat jelas padanya keterangan-keterangan yang semua orang ingin mendapatkan penjelasan itu. Wasammahu, dan diberi nama syarahnya Taisirul Azizil Hamid fi syarhi kitab at-tauhid. Wa haitsu utliqa Syekhul Islam fal muradu bihi Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah. Maka sebagai madkhal, pintu masuk dalam kitab kita ini, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan julukan-julukan beliau dalam kitabnya nanti. Kalau dijuluki oleh Syekhul Islam, maka yang dimaksud Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah. Kalau Syekhul Islam berarti Ibn Taimiyah. Kalau disebutkan qala al-Hafidh, maka al-Hafidh adalah Ahmad ibn Hajar al-Asqalani. Al-Hafidh Ibn Hajar. Walamma qara'tu syarhahu, ketika aku membaca syarahnya dari Syekh Sulaiman tadi, kata siapa ini? Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ketika aku membaca syarahnya Syekh Sulaiman, ra'aitu atnaba fi mawadhi', aku melihat beliau berpanjang lebar dalam masalah, fi ba'dihha tikrar, di sebagiannya ada pengulangan-pengulangan. Wa yastaghni bil ba'd, yang aku lihat cukup sebagiannya saja, tidak perlu diulang. Dan aku lihat ini tidak berkait dengan masalah tauhid, maka kita hilangkan, dan seterusnya. Dan lagi pula syarahnya Syekh Sulaiman Al-Syekh yang disebut dengan nama kitab Taisirul Azizil Hamid juga belum selesai. Belum selesai mensyarah seluruh kitab tauhid. Fa'akhadtu fi tahdhibihi, maka aku mulai mensederhanakan
Ini tugasnya atau amalnya beliau, amalnya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Aku ringkaskan dan aku sederhanakan, wa taqribihi wa takmilih, dan aku sempurnakan, aku lengkapi. Wa rubbama adkhaltu fihi ba'd an-nuqul al-mustahsanah, dan bisa jadi kadang aku tambahkan nukilan-nukilan yang bagus yang perlu sebagai ta'miman lil faedah, sebagai penyempurna faedah. Samaituhu, aku namakan ringkasanku dengan Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid, dan itu yang akan kita baca insyaallah dalam kajian kita biidznillah taala. Semoga Allah memberikan taufik, semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi kulla talibin lil ilmi mustafid. Kita minta pada Allah agar memberikan manfaat kepada semua orang-orang yang mau menuntut ilmu, mengambil faedah dan mempelajarinya. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salatul maghrib باذن الله تعالى.